Kiai, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti kita haturkan, karena rahmat Allah, nikmat Allah juga tidak pernah putus untuk kita semua. Termasuk pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk silaturahmi dan thalabul ilmi bersama-sama mengkaji firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membuka surat Al-Furqan bagian terakhir, yaitu 63, ayat 63 sampai ayat 77. Dari sini nanti kita akan memperoleh gambaran siapakah ibadur rahman itu, siapakah hamba-hamba dari Allah yang maha pengasih, dari Allah yang maha penyayang, sehingga kita nanti akan dapat menerapkan sifat-sifat yang digambarkan dalam Al-Quran itu untuk diri kita, dan kita berharap kita diakui oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terkasih. Bapak, Ibu, hadirin, dan juga peserta melalui daring dalam kesempatan pagi ini, secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa ibadur rahman itu di dalam ayat 63 sampai 77 digambarkan terdiri dari ada perilaku-perilaku yang berkaitan dengan akhlak sosial atau hablum minan nas, ada yang berkaitan dengan ibadah mahdah hablum minallah, kemudian disebutkan juga perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang terpuji, juga di situ ada 2 doa yang diajarkan kepada kita, yang ini bisa kita amalkan. Dan nanti terakhir ditutup dengan penjelasan dari Allah tentang balasan bagi ibadur rahman yang sudah menerapkan sifat-sifat sebagaimana dijelaskan oleh Allah secara cukup rinci di dalam rangkuman ayat-ayat ini. Baik. Kita akan mulai dengan ayat pertama, ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah alladzina yamshuna alal ardi haunan. Bisa kita terjemahkan, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan bersahaja atau dengan rendah hati. Berarti bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur. Jadi ternyata gambaran tentang ibadur rahman itu dimulai dengan akhlak lagi, alladzina yamshuna alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dengan bersahaja. Yang dimaksud dengan berjalan di atas bumi ini tentu bisa 2 makna. Bisa secara letterlek, artinya cara dia berjalan, etika dia ketika berada di jalan raya atau di jalan umum, ya, itu selalu menunjukkan karakter haunan atau rendah hati, bersahaja. Secara rinci ini ditunjuk atau dibimbingkan oleh Rasulullah kepada kita, misalnya kalau kita sedang berjalan di jalan, kita menyapa siapa yang ketemu kita, ya, dengan assalamualaikum atau dengan bentuk sapaan yang lain. Kalau kita lihat orang di pinggir jalan, kita sapa juga dengan assalamualaikum. Ya, begitu seterusnya. Begitu juga kita harus menerapkan etika di jalan. Ya, di jalan raya termasuk ketika kita nyetir mobil, bawa kendaraan. Yaitu ada etika-etika yang harus kita lakukan dan semuanya berbasis kerendah hatian. Nah, ini yamshuna alal ardi hauna. Tapi juga bisa diartikan yamshuna alal ardi hauna ini bukan soal berjalan di jalan raya saja,
tapi juga dalam kehidupan. Dalam kehidupan nyata, dalam berinteraksi sosial, kita tunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang bersahaja. Yang jauh dari rasa sombong atau takabur. Orang-orang yang bisa menerapkan ini adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang sudah punya kematangan jiwa. Orang-orang yang teduh, rendah hati kepada Allah dan juga kepada semua hamba Allah. Nah, ini perilaku yang pertama dari ibadur rahmah. Masih di ayat 63, Allah melanjutkan firman-Nya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jika disapa oleh orang jahil dengan sapaan yang menyakitkan atau yang menyakiti, maka dia merespon dengan jawaban yang penuh kedamaian. Qalu salama. Artinya tidak mudah tersulut emosi ketika ada orang yang menyapa kita dengan cara yang kurang sopan, atau mungkin mengata-ngatai kita dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, maka orang yang digambarkan dalam ayat ini sebagai ibadur rahman itu merespon dengan jawaban yang penuh kedamaian. Qalu salaman. Dia tetap menjawab salamnya, menyikapi dengan tenang. Ya. Yang ini menunjukkan kematangan jiwa, kelapangan dada, kebesaran hati, kesabaran, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ini semua adalah sifat dari para muhsinin, orang-orang yang mampu berbuat ihsan. Ya. Salah satu contoh dari perbuatan ihsan adalah suka memaafkan. Al-kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan amarah. Wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memberi maaf kepada semua orang. Nah, ini sifat dari al-muhsinin, ya, dan inilah merupakan salah satu sifat dari ibadur rahmah. Ya, jadi sekali lagi, idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, jika disapa orang jahil dengan sapaan yang menyakiti, dia merespon dengan jawaban yang penuh kedamaian. Ya. Kita masuk ke ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Orang-orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya. Kalau yang ayat 63 tadi kaitannya dengan akhlak sosial, hablum minan nas. Maka ini yang kedua ini adalah hablum minallah, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah terutama di malam hari. Ya, tentu saja yang wajib-wajib tidak disebutkan di sini, tapi yang ditekankan di sini adalah yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama, melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, artinya melakukan sholat malam. Gambarkan dalam ayat lain, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini digambarkan dalam surat As-Sajdah 16. Lengkapnya ayatnya ini. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah mereka yang apabila diingatkan ya, dengan ayat-ayat Allah itu kharru sujadan, mereka menyungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak bersikap sombong, ya, tidak bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Mengapa? Karena ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya mereka sujud dan bertasbih. Kalau orang sombong kepada Allah, diingatkan dengan ayat Allah, tidak peduli. Ya, itu namanya yastakbirun, sombong. Nah, orang-orang seperti ini digambarkan tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ya,
lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, artinya mereka bangun malam. Yad'una rabbahum, ya mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, karena rasa takut atau juga karena penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang sudah kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya, tidak ada yang tahu apa sebenarnya kegembiraan, kebesaran hati, kesejukan hati yang akan Allah berikan kepada mereka. Karena itu ukhfiya, disembunyikan oleh Allah, mereka tidak tahu. Jadi Allah berjanji akan memberikan sesuatu yang sangat menyejukkan hati pada orang-orang yang melakukan tadi itu, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang sudah mereka lakukan. Lalu ditutup dengan pertanyaan Allah, afaman kana mu'minan, apakah orang yang beriman, kaman kana fasikon, itu sama dengan orang yang fasik? Langsung dijawab, la yastawun, tentu tidak sama. Nah, ini gambaran penjelasan lebih lanjut dari tadi itu. Perilaku kedua dari ibadur rahman adalah alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyam. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doa. Allah mengajarkan kepada kita satu doa di sini. Ini doa yang pertama, nanti ada dua doa. Ya, ibadur rahman selalu tidak lupa berdoa dengan doa ini. Ya. Berdoa agar dijauhkan dari azab neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannama. Ya. Karena menyadari bahwa azab itu kekal. Azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Inna adzabaha kana gharama. Itu kekal. Wa inna sa'at mustaqar wa muqama, dan jahanam itu adalah tempat menetap dan tempat tinggal yang paling buruk. Apa yang lebih buruk dari jahanam? Tidak ada. Maka kita diajari Allah untuk membaca doa ini, untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka jahanam. Ya. Ini didasari kesadaran akan kelemahan diri. Kita memohon bimbingan agar dijauhkan dari perbuatan yang membawanya ke neraka. Dan memohon ampunan yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Nah, inilah doa, saya kira sangat penting sekali untuk selalu kita lakukan di dalam pikir-pikir kita dan di dalam doa-doa kita. Nah, ini ada doa yang pertama yang ada di dalam rangkaian ayat ini. Kemudian ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang seimbang dalam menafkahkan harta, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Lam yusrifu, berlebihan. Yakturu, itu berkekurangan. Yang baik bagaimana? Kana baina dzalika qawama. Yang baik yang tengah-tengah. Artinya di dalam ayat ini dijelaskan orang-orang yang tergolong ibadur rahman itu terhindar dari sikap bakhil atau syahih. Tapi sebaliknya juga dari sifat israf, tabdzir, mubadzir. Ya, menafkahkan harta tanpa perhitungan. Tidak saja untuk hal yang berguna tapi yang tidak berguna. Ini namanya tabdzir, mubadzir. Ya. Ya, jadi kalau bakhil itu orang yang kikir, kalau syahih itu orang yang egois. Ya, egois. Kikir pokoknya tidak mau hartanya diberikan kepada orang lain. Kalau egois, ya dia tidak mau barangnya diambil orang lain, tapi dia mau kalau ada orang lain memberi dia. Itu egois namanya. Israf itu boros. Sedangkan tabdzir itu menafkahkan harta secara tidak berguna, jadi terbuang-buang hartanya. Ini mubadzir. Nah, ini sifat orang atau sifat dari ibadur rahman, seimbang dalam menafkahkan harta, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Kita lanjutkan dengan cepat, ya, karena
ayat ini cukup panjang, ayat-ayat ini rangkaiannya cukup panjang. Ayat berikutnya 68. Ya, di sini Allah menyebutkan 3 ya, perbuatan yang tercela. Ya, bahkan dapat disebut sebagai dosa-dosa besar yang dijauhi oleh ibadur rahman. Yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak menyeru Tuhan lain selain Allah. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq. Tidak membunuh secara tidak sah. Wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi ibadur rahman itu menjauhkan diri atau tidak melakukan 3 dosa besar, yaitu syirik, membunuh, dan zina. Membunuh di sini diberi catatan allati harramallahu, membunuh yang diharamkan. Tapi ada membunuh yang bil haqqi, yang boleh. Misalnya kalau seorang hakim memberikan vonis hukuman mati, ya, itu bukan berarti dia membunuh, tapi dia menghilangkan nyawa orang bil haqqi, dengan benar. Ada alasan-alasan sehingga hakim menjatuhkan hukuman mati. Itu boleh di sini. Atau dalam perang. Dalam perang itu memang pilihannya kalau tidak membunuh ya dibunuh. Maka dalam perang membunuh itu boleh. Meskipun di dalam Islam ada etika perang yang sangat ketat. Ya, misalnya tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak. Ya. Bahkan juga tidak boleh merusak pohon-pohonan misalnya. Itu ada etika-etika dalam perang. Ya. Tapi intinya bahwa kalau dalam perang membunuh itu adalah sesuatu yang hak, ya, bil hak. Jadi 3 perbuatan atau 3 dosa besar ini diancam oleh Allah dengan ancaman siksaan yang luar biasa. Ya, dikatakan di dalam ayat berikutnya. Waman yaf'al dzalika yalqa athaman yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Ya. Yang melakukan dosa-dosa itu mendapat balasan dosanya, dilipat gandakan azabnya, yudha'af lahul adzab, ya, dilipat gandakan azabnya, wa yakhludu fihi muhana, dan kekal dalam keadaan terhina. Jadi kalau kita berhenti sampai sini, maka orang-orang yang pernah melakukan ini putus asa sudah. Ya. Karena begitu kerasnya di sini Allah mengatakan, ya, dilipat gandakan azabnya dan kekal dia dalam keadaan terhina. Tapi Allah masih melanjutkan firman-Nya dengan ayat berikutnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertobat, taba, ya, wa amana, beriman. Ya. Artinya dia harus memperbarui imannya. Ya. Mengapa? Karena dikatakan Rasulullah, orang yang sudah melakukan kejahatan itu pada dasarnya ketika dia melakukan kejahatan itu imannya sedang hilang. Ya. Maka ketika kita bertobat, berarti kita kembali kepada iman kita, kembali kepada Allah. Maka disebutkan bertobat, beriman, dan amila amalan sholihan. Diikuti dengan amal soleh. Ya. Jadi ini syaratnya, taubat, memperbarui dan memperkuat iman, kemudian melakukan amal soleh. Faulaika, nah kalau sudah mereka melakukan ini, setelah melakukan dosa-dosa tadi, maka mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keburukan mereka diganti dengan kebaikan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kanallahu ghafurur rahim. Ya. Kemudian ditegaskan pada ayat berikutnya lagi,
Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa bertobat dan mengikuti tobatnya dengan amal soleh, ya, maka sungguh dia telah bertobat dengan setobat-tobatnya atau taubatan nasuha. Baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, 72. Orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman tadi digambarkan di sini, la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kiraman. La yashhaduna zur berarti tidak bersaksi palsu. Ya. Tidak bersaksi palsu. Harus jujur, harus benar kesaksiannya. Ya. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali orang yang berani bersaksi palsu. Sehingga orang yang tidak berhak itu menjadi memiliki hak, orang yang sebenarnya berhak menjadi kehilangan hak. Ini karena kesaksian palsu. Ya. Dan ini sama sekali bukan sifat dari orang yang beriman atau dari ibadur rahman. Yang kedua, wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Jika berada pada lingkungan orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berguna, marru kiraman, mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya orang-orang yang bisa menjaga dirinya tidak ikut-ikut perbuatan yang tidak berguna. Bukan saja perbuatan buruk, tapi perbuatan yang tidak berguna. Marru bil lagwi. Al-lagwu itu ya perkataan, perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya, misalnya ngobrol-ngobrol, kalau sedikit nggak apa-apalah, ya berteman. Tapi kalau semalam suntuk ngobrol, nggak karu-karuan yang diobrolkan, ya itu bisa termasuk al-lagwu. Atau mungkin ya perbuatan-perbuatan yang lain di lingkungan-lingkungan tertentu yang tidak benar. Ya. Nah, orang-orang yang bisa melepaskan diri dari ini, maka dia termasuk orang-orang yang kiraman, jadi orang yang terhormat. Orang terhormat. Orang-orang yang hidup misalnya di kalangan lingkungan yang penuh dengan maksiat. Ya, tapi dia menjaga diri dari perbuatan itu dan dia tidak terpengaruh, maka ini termasuk dalam ayat ini. Nah, kemudian ayat berikutnya, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang jika diingatkan, dzukkiru diingatkan, bi ayati rabbihim dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Baik itu ayat-ayat kauliyah dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Yang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Juga ayat-ayat Al-Quran, ketika kita baca banyak sekali di situ, ya, Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya. Nah, orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat itu, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Summan itu artinya tuli. Umyanan artinya buta. Jadi orang yang ketika diingatkan dengan ayat Allah, itu tidak menulikan telinganya dan tidak membutakan matanya. Artinya dia memperhatikan. Orang yang ketika diingatkan dengan ayat Allah tidak peduli, itu digambarkan di sini seperti orang buta dan orang tuli. Wong diingatkan kok tidak mau mendengarkan, itu seperti orang buta dan tuli. Ya. Tapi orang-orang yang termasuk ibadur rahman, jika diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhirru summan wa umyana, mereka tidak bersikap cuek. Ya. Tidak menghadapinya seperti orang yang tuli dan buta. Nah, ini. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, sebaiknya kita juga baca artinya. Karena dari situlah kita akan memperoleh pemahaman tentang sesuatu dari ajaran Allah. Ya. Dan disitulah kita akan masuk kelompok mana? Apakah kita termasuk kelompok yang summan wa umyanan, buta tuli, atau termasuk kita orang yang punya perhatian kepada ayat-ayat Allah. Nah ini. Jadi ini
sifat dari ibadur rahman tadi. Oke, saya lanjutkan. Ini tambahan dari ayat lain, surat Fatir 32. Pada dasarnya sikap orang mukmin kepada Al-Quran itu ada 3 macam. Nanti silakan dilihat kita termasuk yang mana. Ya, dalam surat Fatir 32. Tsumma awrathnal kitabat, kemudian kitab itu yaitu Al-Quran kami wariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu kita semua ini umat Muhammad dipilih oleh Allah sebagai pengemban, ya, pewaris Al-Quran. Tapi umat Muhammad, umat Islam menghadapi amanat warisan ini ada 3 macam. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang aniaya kepada diri mereka sendiri, enggak peduli dengan Al-Quran. Wa minhum muqtasidun. Ada juga di antara mereka yang mengambil sikap tengah-tengah, cukupanlah, ya. Ya perhatian tapi kurang. Tidak terlalu perhatian. Tapi bukan berarti tidak punya perhatian. Tengah-tengah. Tapi yang terbagus waminhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang menjadi pelopor kebaikan. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia yang amat besar. Jadi kita hendaknya bisa, sekarang ini minimal kita masuk yang tengah lah, muqtasidun. Karena buktinya ibu bapak datang di pengajian-pengajian itu berarti punya perhatian kepada Al-Quran. Tapi sebaiknya kita tingkatkan menjadi sabiqun bil khairat. Pelopor kebaikan. Setelah kita tahu, kita sebarkan. Tapi yang paling pokok, sabiqun bil khairat itu adalah mengamalkan Al-Quran. Membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Ya, nah, itu yang namanya sabiqun bil khairat. Yaitu orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup. Semua yang dilakukan, perkataannya, perbuatannya, keputusan-keputusan yang diambil dalam hidup ini, selalu ditanyakan kepada Al-Quran. Itu namanya sabiqun bil khairat. Tapi itu semua biidznillah. Ya, jangan menganggap kalau kita sudah seperti itu, kemudian kita hebat. Semua itu biidznillah, karena izin Allah. Maka kita itu selalu berdoa pada Allah supaya kita ini dijadikan orang-orang yang bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya, bisa menjadi pelopor kebaikan tadi itu atas izin Allah. Karena itu merupakan suatu al-fadlul kabir, karunia yang maha besar. Ya, nah, jadi kita tinggal menentukan kita termasuk mana. Dzalimun li nafsihi, muqtasidun, atau sabiqun bil khairat. Tolong dibaca lagi nanti Fatir 32. Yang terakhir, ibu bapak sekalian yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui daring, satu doa, ini doa yang kedua yang diajarkan oleh Allah, ya, di dalam rangkaian ayat ini adalah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa pertama tadi berkaitan dengan mohon perlindungan dari neraka jahanam. Doa kedua di kehidupan dunia ini, kita diberi keluarga yang menyejukkan hati, ya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Tidak harus kaya ya Allah, yang penting kehidupan rumah tangga itu sejuk. Ya. Istri tidak harus cantik, yang penting menyejukkan hati. Anak-anak tidak harus pinter, tidak harus unggul, tapi yang penting apa? Qurrata a'yun, menyejukkan hati. Ya. Karena betapa banyak anak-anak yang kaya raya, anak-anak yang pintar, tapi kemudian perilakunya tidak menyejukkan hati. Maka yang pokok kita minta kepada Allah adalah pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati. Kemudian kita mohon agar kita dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi selalu mereka berdoa dengan ini. Insya Allah doa ini kita semua sudah hafal. Ya. Kalau belum hafal ya harus dihafalkan. Kemudian ditutup rangkaian ayat ini dengan janji Allah bagi ibadur rahman tadi adalah ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang diberi balasan dengan martabat yang tinggi dalam surga. Al-ghurfah itu martabat yang tinggi dalam surga. Mengapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Untuk menjadi ibadur rahman dengan sifat-sifat tadi itu perlu kesabaran. Jadi kita diberi, ibadur rahman itu diberi al-ghurfah, yaitu martabat tinggi di surga itu karena kesabaran mereka. Wa yulaqqauna fiha, dan mereka di sana itu selalu memperoleh atau disambut dengan tahiyatan wa salaman, ya, disambut dan diberi penghormatan dengan ucapan salam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya. Hasunat mustaqarron wa muqama. Dan ghurfa itu adalah sebaik-baik tempat tinggal, ya. Kalau tadi jahanam itu saat mustaqarron wa muqama. Tapi kalau surga itu hasunat. Nah ini saat itu buruk, paling buruk. Hasunat paling baik. Surga al-ghurfa adalah tempat tinggal dan tempat menetap yang paling baik. Itulah yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita di dalam rombongan hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ibadi di situ adalah ibadur rahman, ya, hamba-hamba dari Allah yang Maha Pengasih yang dijanjikan al-ghurfah atau martabat yang tinggi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu. Apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Sementara saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan sebuah penyejuk hati kita, mungkin di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang memiliki jiwa kasih sayang itu, apakah di antara poin-poin yang Bapak Kiai sampaikan itu kita masuk kategori yang mana? Nanti bisa dievaluasi, dibuka kembali tafsirnya. Dan saya buka sesi tanya jawab baik dari Aula PDM, Ibu Bapak maupun ada di via Zoom untuk bertanya, dan setiap pertanyaan kami akan berikan hadiah. Bukan setiap pertanyaan, 2 pertanyaan akan saya berikan hadiah 2 buku. Dan monggo Ibu Bapak yang mau bertanya baik di Zoom maupun yang ada di Aula PDM. Silakan, Pak. Iya. 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 Sampai disuruh masuk jurang kok masuk jurang. Itu ya. Jadi ya tentu saja yang menyuruh itu jelas dia berdosa, yang disuruh juga karena dia mau melakukan sesuatu yang dia tahu itu tidak benar, ya, maka tentu saja dia juga ikut berdosa. Ya. Nah, mungkin dipaksa, sampai tingkat mana paksaannya? Ya. Saya kira di zaman sekarang pun kalau kita itu mau jujur dan kita mengaku terus terang di depan sidang pengadilan bahwa saya ini dipaksa untuk ini, saya kira hakim juga akan mempertimbangkan. Jadi saya kira ini tidak bisa ditawar, ya. Bersaksi secara benar itu tidak bisa ditawar. Ya. Hakim juga harus mendasarkan keputusannya atas sesuatu yang benar.
jaksa yang menuntut juga harus didasarkan atas bukti-bukti yang benar. Pembela, pengacara, itu bukan berarti dia harus membela yang salah. Jadi sebenarnya tugas pengacara atau pembela itu adalah meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Artinya dia melihat kalau hakim ini ternyata dia tidak benar, maka pembela ini yang mengoreksi. Kalau jaksa tidak benar, maka pembela atau pengacara ini yang meluruskan. Bukan berarti dia harus membela sesuatu yang tidak benar dari kliennya. Nah, ini pemahaman terhadap pengacara dan pembela itu seperti itu. Oleh karena itu, maka sebenarnya pembela dan pengacara itu sebenarnya profesi yang mulia juga. Tapi ketika si pembela itu kemudian dengan sengaja dia membela yang dia tahu bahwa ini salah, tapi dia tetap bela. Nah, disinilah masalah bagi dia. Ya. Jadi pembela sekali lagi itu juga profesi yang mulia sepanjang dia mengikuti etika-etika yang memang sudah ditentukan di sana aturan-aturannya. Jadi pembela pengacara sekali lagi adalah untuk meluruskan kalau ada penerapan hukum yang tidak tepat atau yang tidak benar untuk kliennya. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, yang menyuruh maupun yang disuruh itu sama-sama berdosa. Orang menyuap saja, itu ar-rashi wal murtasi finnar, yang berdosa bukan hanya yang menerima suap, tapi juga yang memberi suap, sama-sama keduanya masuk ke neraka. Ya. Termasuk yang memfasilitasi, ya. Memberi kemudahan orang untuk bersaksi palsu, ya. Jadi mungkin ada banyak keterlibatan di situ, dan tentu Allah Maha Adil, Allah Maha tahu sejauh mana kesalahan seseorang itu, dan dia akan dihukum ya sesuai dengan kesalahannya. Laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Itu Pak ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut di via Zoom. Dari Ibu Restu Dampit, sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, apa batasan untuk kita dibilang sabar dan tidak sombong? Bukannya itu relatif ukuran batasan, Ya. sombong dan sabar. Sombong dan sabar. Ya, sombong itu kan ada definisi-definisinya, ada ukuran-ukurannya. Jadi sombong itu pertama orang yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Itu termasuk kesombongan yang paling tinggi. Orang kafir itu sombong karena dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Ya, itu sombong. Sombong itu juga ketika seseorang meletakkan dirinya di atas orang lain, menempatkan dirinya lebih dari orang lain, atau meletakkan orang lain di bawah dirinya. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, itu adalah orang yang meletakkan dirinya sama dengan orang lain, atau justru di bawah orang lain, meskipun dia lebih baik dari orang lain itu. Orang yang alim, orang soleh, tapi tawadhu, tidak merasa dirinya itu paling alim, paling soleh dibanding orang lain, dan kemudian mengatakan, saya ini lebih soleh dari kamu, atau kamu ini apa ini? Orang yang tidak taat agama, orang yang tidak menjalankan agama. Itu namanya sombong. Jadi, batasannya tentu adalah, kalau sombong tadi tidak meletakkan orang lain di bawah dirinya, dan tidak meletakkan dirinya di atas orang lain. Termasuk juga definisi sombong itu, definisi sombong orang yang meletakkan dirinya itu di atas kedudukannya, atau dia mengandalkan kedudukannya. Itu termasuk sombong. Mentang-mentang dia seorang pejabat, mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia orang pinter, terus dia kalau mendengar orang lain bicara nggak mau dengar. Ya. Kamu ini tahu apa? Misalnya gitu. Saya ini profesor doktor. Kamu S1-nya nggak lulus. Kebenaran tidak mesti datang dari orang yang punya gelar-gelar tinggi.
Kebenaran bisa datang dari orang yang sangat sederhana. Ya, kan begitu. Ya, jadi itu batasan dari kesombongan. Sabar itu, ini kalau dihubungkan kok sabar dengan apa ya tadi, kesombongan ya. Sabar itu salah satu bentuk dari ketawaduan. Orang tawadhu itu juga orang yang sabar. Ketika ada orang lain meminta maaf, atau ketika ada orang lain bersalah ya, kepada kita mau memaafkan, itu namanya rendah hati. Kalau orang sombong, aku gak salah kok, sing salah Pak, saya tidak akan mengampuni kamu. Itu namanya orang yang sombong. Orang yang rendah hati, bahkan dia tidak melakukan kesalahan pun dia minta maaf. Ya sudahlah, saya minta maaf kalau memang saya salah. Padahal dia tidak salah. Itu namanya orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong. Kalau orang sombong itu selalu meletakkan dirinya paling benar. Ya. Dalam hal-hal misalnya yang tidak jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Misalnya ada di jalan ada serempetan. Kalau sudah serempetan itu biasanya setiap orang membenarkan dirinya sendiri, nyalakan orang lain. Tapi orang yang tawadhu, sudahlah, kalau mau cari benar salah kita ke polisi. Nanti polisi yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kalau tidak mau ke polisi, ya sudahlah, saya minta maaf kalau memang saya salah. Nah ini orang yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu. Jadi orang yang tawadhu itu dia mau meminta maaf meskipun dia mungkin bukan orang yang bersalah. Nah, ini sifat orang beriman yang disebutkan muhsinin tadi. Orang yang muhsin itu selalu mendahului orang lain dalam meminta maaf. Ya. Dan ini mestinya harus menjadi sifat orang beriman. Kalau orang barat itu, yang saya baca dari budaya mereka, kalau terjadi kesalahan kecil, misalnya senggolan di pasar, itu mereka berebut mengucapkan I am sorry. Tidak perlu dilihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dia akan memulai dengan I am sorry, aduh maafkan saya. Nah orang Islam ini kadang enggak, senggolan gitu, mencicil dulu. Merasa orang lain yang salah. Nah mestinya kalau kita mengikuti ajaran agama kita, orang yang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidha wal afina anin nas di surat Ali Imran, ya dia mengedepankan tekan emosi dan kemudian dia memberi maaf. Kalau perlu minta maaf meskipun dia tidak bersalah. Nah, kira-kira begitu Ibu kita dari Dampit, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir di Zoom. Kalau tidak ada yang menyusul pertanyaan berikutnya, Ustadz mau tanya dari Bu Muhtadawati. Ustadz mau tanya berkaitan cara kita menghadapi ciri orang munafik yang ada di lingkungan keluarga kita. Misalnya malas dalam sholat, khususnya sholat subuh, berkata kotor, jorok, suka bohong. Bolehkah kita keras seperti sikap keras terhadap orang kafir? Iya, ini kan masalah pendidikan ya. Jadi Ibu saya kira juga pasti sudah paham ya masalah itu. Ibu Muhtadawati sudah paham lah saya kira soal itu. Jadi ini masalah pendidikan, apalagi kepada keluarga. Ya. Jadi tentu ada di sana berbagai teknik ya atau metode di dalam menghadapi hal seperti itu. Kita lihat juga siapa. Tentu penyikapan kepada anak kita berbeda kalau itu dilakukan oleh adik kita misalnya. Atau dilakukan oleh suami kita atau istri kita. Ya. Tentu cara untuk menghadapi dan mengubah itu berbeda-beda. Kalau kepada anak-anak kita, kan sudah ada juga tuntunan dari Rasulullah. Ya. Kita latih mereka sejak usia 7 tahun ya sholat. Kalau sudah 10 tahun ternyata masih juga malas, maka sudah boleh kita mulai menggunakan ya kalau istilah dari Nabi itu fadribu. Artinya kita boleh memberikan sanksi lah. Boleh memberikan sanksi hukuman. Ya, hukuman itu tidak mesti harus dipukul, enggak. Ya.
Jadi hukuman itu bermacam-macam. Pengertian fadribuh tidak selalu diartikan pukul lah, tapi berilah dia apa? Sanksi, tapi sanksi yang tentunya mendidik. Ya, boleh kita marah di situ kepada anak kita, tapi kemarahan yang tidak didasari oleh emosi, tapi kemarahan dalam rangka kita mendidik anak kita. Nah, kalau kepada orang lain yang sudah dewasa, tentu cara kita juga harus berbeda. Ya, tentu ini sangat situasional, bisa juga dengan tidak selalu kita beri nasihat terus, karena kalau orang sudah besar itu dinasihati orang lain itu kan males ya. Malah mungkin akan kata, nek kowe ngomong terus aku malah ora. Aku malah ora tak lakoni misalnya gitu. Maka harus dicari cara. Ya, cari cara. Apakah dengan cara kita mengajak, atau misalnya kalau suami kita itu malas, misalnya kita berjamaah, ya kita alasannya bukan ayo mas jamaah itu 28 kali pahalanya, ya sudah tahu aku wis ro nang ngene iku. Mungkin dia mbok saya tolong diantar. Nah, masuk saya sendirian ke masjid. Nah, misalnya begitu. Ya, kita carilah kiat-kiat saya kira untuk menghadapi hal-hal seperti itu, dan jangan kemudian langsung dikatakan kamu ini munafik karena kamu ini malas. Ya. Tidak tentu begitu, ya. Jadi memang salah satu sifat orang munafik itu malas beribadah. Tapi orang yang malas beribadah belum tentu dia munafik. Ya mungkin ada masalah lain. Ada alasan lain dia kurang giat beribadah. Jadi jangan kemudian dikebiauyah itu pertanda bahwa dia adalah orang munafik. Ya, tentu akan menyakitkan sekali kalau itu kita katakan. Mungkin demikian. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Enggak, Pak. Kita ini teman, Pak, anak saya bergerak sekali. Nama ayahnya ada di dalam soal. Kemudian anak ini sering dengarkan ayat ini karena ayat ini kan populer. Ayat ini juga yaitu mana? Kalau tidak salah mana dan mereka orang sudah lain masuk ke neraka dalam keadaan berzina. Itu kata Muhammad berita. Saya berkata betul-betul Pak. Kalau tidak salah Muhammad pelarangnya berzina. Kita orang tua bapak tidak bermaksud tua. Mungkin Tuhanlah bagaimana? Kalau ada juga orang lain nama maksudnya dengan bahasa sangat terkadang. Tahu-tahu artinya jelek. Atau bahasa Latin. Tahu-tahu artinya jelek. Hanya safety. Air safety. Semuanya kita. Apa kira-kira menganggap bahwa pada kita hati-hati kalau memberi nama nafsu itu dengan bahasa yang tidak ngerti, tidak baik. Iya. Ya, disinilah kita perlunya memahami bahasa Arab. Ya, paling tidak ketika kita memberi nama dari Al-Quran, misalnya itu dari bahasa apapun, itu kita harus cari maknanya. Ya, kita harus tahu maknanya. Termasuk dari Al-Quran ya. Misalnya ada Pak tetangga saya itu diberi nama Hayatun Tas'a. Kan indah ya? Hayatun Tas'a. Ya, setelah saya beritahu itu artinya ular yang sedang mencari mangsa. Nah, Hayatun Tas'a. Kan indah ya. Ya. Bahkan ada teman sekelas saya dulu di Fakultas Adab namanya Zolimin, Pak. Zolimin. Ya, terus oleh dosen saya diganti namanya Salimin. Ya, jadi Zolimin diganti Salimin. Jadi dia lagi itu ngurus di catatan sipil penggantian nama dari Zolimin menjadi Salimin. Ya, termasuk Muhana tadi itu memang ya di dalam Al-Qur'an ada kan disebutkan ya fihi muhana. Hana yuhinu artinya menghina.
Jadi muhan itu terhina. Ya. Kalau hak bentuk muhan itu saya harus lihat dulu. Tapi kalau dari apa? Mahana itu artinya mencobaan. Mihan itu jamak dari mihna. Itu artinya ujian atau cobaan. Jadi kalau muhana bisa diartikan orang yang diuji, orang yang diberi ujian. Nah, bisa juga kalau dikaitkan dengan tadi itu mihnah dari mahana, ya, mahana itu artinya menguji atau mencoba. Ya, jadi mungkin juga tidak seperti yang diharapkan karena tidak ada orang ingin beri nama anaknya supaya hidupnya penuh cobaan, kan tidak ada ya, gitu ya. Ya. Tapi juga bisa dari kata hanna yahinu yang artinya apa? Rindu. Jadi muhan bisa diarti orang yang dirindukan. Nah, ini bisa berbagai kemungkinan, Pak. Ya. Hana yahunu bisa, itu dari hin, itu hin ya. Hin itu kan waktu yang dekat, gitu ya. Hin dari hin itu. Hana yahunu bisa arti dan kalau muhan berarti yang didatangkan. Kalau hana artinya datang, berarti muhan yang didatangkan. Ya. Tapi saya mengira karena dia mengatakan diambil dari Al-Quran, yang dimaksud saya kira ya muhana. Ya mungkin karena dia tidak paham bahasa Arab, ya maksudnya mungkin muhana Pak. Hak memang. Tapi karena nggak paham. Ya, seperti tadi itu loh, zalimin ya. Zalimin. Ya, kemudian contoh di hayatun tas'a tadi itu contoh konkret, itu betul-betul terjadi. Karena itu tetangga saya di depan rumah. Ya, depan rumah dia lapor sama ayah saya karena dia ini, ibunya ini hampir-hampir hafal Al-Quran atau artinya orang yang rajin baca Al-Quran. Dia tertarik dengan kalimat itu, hayatun tas'a. Maka diberitahu artinya, akhirnya diubah. Ya, diubah. Ada lagi adiknya itu. Adiknya tadi itu yang hatas itu dinamakan Ghulibatir Rum. Dan itu sampai sekarang namanya masih Ghulibatir Rum. Sekarang dia pegawai negeri guru ya. Namanya Ghulibatir Rum. Artinya Romawi dikalahkan. Ya. Romawi dikalahkan. Jadi saya kira pertanyaan Pak Manan ini untuk memberi peringatan kepada kita, kalau kita memberi nama, meskipun itu dari Al-Quran, dari bahasa Arab, kita harus juga paham artinya supaya tidak salah tadi itu. Ya. Ya, kalau nanti disebut apa misalnya Jahannam misalnya kita ya, Jahim ya, Jahim misalnya gitu ya. Ya. Musyrikin. Ada Pak, ada namanya musyrikin ada. Iya. Iya. Nah, makanya, jadi disinilah perlunya kita sedikit paham bahasa Arab, ya, supaya juga nanti waktu kita mendengar bacaan doa bersama-sama itu ada cerita kan ya, nggak ada yang bisa berdoa, akhirnya ada orang Arab datang ke situ. Dia ngomong bahasa Arab, dikira dia sedang berdoa, diamini terus ya. Padahal dia sedang heran, ini orang-orang ini kok. Ya. Tapi amin, amin terus. Gitu Pak Manan, terima kasih. Ini sekedar tambah nih. Ada direktur bank namanya Hindari Rokmini gini. Oke. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum, karena makanannya sudah menanti. Oke, demikian kajian Ahad pagi kita, dan ternyata tidak semua dalam Al-Quran itu namanya dipakai ya. Misalnya namanya Fir'aun atau Mujrimin ya, orang-orang yang berbuat dosa. Dan catatan pagi hari ini dalam surah Al-Furqan tentang Ibadur Rahman, isi dalam surah tersebut hubungan sama manusia, hubungan dengan Allah, akhlak mulia, dan akhlak tercela. Semoga kita menjadi pewaris Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengamalkannya, dan Allah jadikan keluarga dan keturunan kita menjadi penyejuk hati.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rock ini.